Musik tuh core pertama yang bikin saya untuk ke dunia seni lah ya. Entertain. Seni ya, betul. Stand up tuh kan makin berkembangnya, komika makin banyak, sehingga untuk jadi dikenal tuh makin sulit. Oh. Nah, bodornya adalah justru yang di Bandungnya tuh saya belum bikin yang proper. Duduk dulu di ruang tengah. Kali ini saya sedang berada di ruang tengahnya di Mutual Creative Space. Nah. Sekarang saya punya tamu spesial. saya kasih clue-nya ya. Dia seorang pria, anak Vena Melinda. Oh, bukan Marel. Ini adalah Tamarandi. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Saya kenalannya Opik Boy, mungkin dia masih inget di. Betul. Jadi begitu kenal ke link di sosial media kita sering bereaksi ya. Betul. Emang support pisan lah. Ya. Kayaknya Tamarandi ini emang orang pergerakan dan daya tarik buat kita nih buat ngebantu mendukung progres pergerakannya, yaitu dengan dirilisnya single terbaru berjudul Pria Tak Bercerita, karya Tamarandi dan Dino Chow. Jadi saya ini acting kan udah biasa duet sama collab sama Dino Chow. Betul. Pakai kacamata. Betul. Jadi udah biasa ngobrol. Gitu. Tamarandi sebagai songwriter berarti. Ya. Songwriter. Kita pengen dengar ceritanya, boleh ya? Boleh. Tamarandi merilis lagu Pria Tak Bercerita yang sudah ada di semua platform. Saya kemarin ngedengerinnya di YouTube. Di YouTube-nya Dino Chow ya. Video klip itu berarti. Ya, video klip. Oke, terus tadi juga searching lagi di Spotify udah ada. Oke, nah sekarang tinggal yang belum ada ceritanya dari si pencipta langsung. Ini original, ini original. Tamarandi, boleh cerita tentang si project musik ini? Iya, sebetulnya kan musik tuh core pertama yang bikin saya untuk ke dunia seni lah ya. Entertain. Seni ya, betul. Kan orang mungkin beberapa kenalnya kalau sekarang di lingkungan Bandung taunya stand up comedian. Orang beberapa taunya stand up comedian, podcaster. Terus tiba-tiba bikin lagu. Nah, sebetulnya nggak tiba-tiba, karena sebelum itu semua kan stand up saya mulai 2012 akhir. Stand up podcast itu mulai 2019. Berarti udah 12 tahun ke atas lah gitu. Ya, nah ternyata musik itu duluan justru. Oh, musik itu lahir duluan. 2009 saya udah mulai ngeband sama band namanya After Isya. Betul. Jadi After Isya, mungkin pendengar After Isya dulu yang sekarang SMP udah punya anak ya. Maksudnya 2009 tuh dia masih SMP dengerin After Isya, sekarang tuh udah pada punya anak. Udah growth lah gitunya. Betul. Saya ngeband lumayan lah 2009 sampai 2015. Ngeband tuh panjang juga. Lumayan lah ya. Terus si bandnya juga bisa dibilang di Bandung cukup diterima lah. Kita sering dulu tuh satu stage itu langganan tuh pasti sama Virsa Besari sama Juicy Lucy. Barengan sama mereka terus lah. Pasti udah banyak yang kenal juga sih. Ya. Cuman saya aja yang mungkin yang baru kenal. Karena dulu mah agak sosok skena ya gini sama niche-nya teh ke folk gitu. Padahal mah ya pengennya mah terkenal mungkin, tapi itu bandnya anak Cianjur semua. Dan memang ngeband tidak diniatkan untuk jadi besar, karena hobi dikirimin ke radio di Bandung. Di Bandung dapat meledak. Ternyata di request segala macam teh meledak, akhirnya jadi beneran ngeband. Orang Cianjurnya ke Bandung buat ngeband. Serius aja ngeband teh. Ya, sebetulnya tetap anak-anaknya mah tidak serius dalam memanage. makanya akhirnya nggak kemana-mana kan, karena Juicy Lucy jadi kita mah jalan di tempat, padahal dulunya bareng banget karena ya masa muda lah gitu. Masa muda waktu itu emang semuanya sibuk kerja masing-masing, ngeband teh hobi. Berarti sebelum jadi pria dia. Betul, masih jadi laki-laki. Saya jadi pria kan beda, laki-laki pria. Oh iya, benar. Barudak kan kayaknya ya. Akhirnya udah ngubur sebetulnya mah Kang. Mengubur cita-cita untuk jadi musisi. Udah gitu. Karena lihat maksudnya perkembangan banyak yang bagus. Terus kayaknya juga bapak-bapak umur kan udah sekarang berarti sekarang 36 sekarang seumur rek 40 karek mulai nanaonan. Jadinya mikirnya seperti itu. Cuman karena akhirnya saya bergaul dengan teman-teman Dub Stereo di lingkungan musik
ternyata juga Dub Stereo tuh yang ngebantu podcast saya tuh juga editornya semua tuh musisi hip hop. Ada DJ, ada produser. Mereka tuh kayak tahu After Isa gimana, terus lebar bikin lagi ada potensi gitu. nih, ada potensi bikin lagi. Terus karena mereka full support, jadi prosesnya gampang dan saya juga dimudahkan. Cuman proses recording yang ini. Berarti baru lahir satu lagu nih. Baru satu lagu. Tapi kayaknya nagih sih, maksudnya single kedua juga udah ada beatnya. Yakin kan ya? Yakin kan? Udah pasti yang bagi yang udah denger sih yakin sih pasti Tama ngelahirin lagi gitu. Tapi yang ini aja kita kasih opini sedikitnya bahwa si pria tak bercerita ini cukup relate khususnya buat saya nih, karena cukup mewakili seluruh pria di dunia lah gitu. Kalaupun ada awarding dia harusnya dapat pemeran pria terbaik. dapat nominasi itu ya. Sekarang udah masuk aja fase pria lu gitu ceritanya. Masuk pria, akhirnya kayaknya bisa sih nulis lagu kan gini. Kalau di stand up itu kalau nulis tentang masalah jadi pria dewasa itu menarik, jadi lucu. Nah saya tuh nggak nemuin di musik masalah pria dewasa dikulik dan jadi enak. Dieksplor di situ. Agak jarang kan dengar. Makanya ini relate tapi jarang juga dibahas sih gitu. Makanya terus si Dub Stereo-nya ngasih keleluasan untuk lu pengen musiknya kayak gimana. Udah bebasin, enak tuh. Musiknya kayak gimana. Kan ada produsernya si Dibzi. Nanti Dibzi yang bikin musik, tapi lu kasih aja referensi tiga beat yang lu suka. Saya kasih lah beat dari referensinya tuh ini band indie Korea namanya Off on Off. Dikasih referensi itu. Saya suka itu, saya kasih ke mereka. Mereka terjemahkan dalam bentuk beat yang kelihatan bercerita. Beatnya dapat lah gitu. Suka ini itu belum ada lirik tuh pas dapat beat. Tapi pas beat itu masuk ngalir langsung liriknya, nadanya. Klik. Itu nada chorus tuh saya yang bikin. Lirik chorus full tuh lirik saya yang bikin. Jadi akhirnya tapi ada saya full rap. Ini chorus yang enak ini sayang kalau saya nyanyiin, harus orang yang suaranya enak. Gitu. Itu siapa ya? Sebetulnya beberapa anak stand up juga suaranya bagus-bagus. Gusman yang sama saya podcast bagus suaranya. Kunz juga bagus suaranya. Cuman kan karakteristiknya cocok atau enggak, masalah itu aja kan. Terus saya lagi nge-mentorship juga Dino di stand up, Dino Chow ini. Terus saya tahu dia nyanyi. Tahu dia nyanyi. Dia punya potensi nyanyi gitu. Ya, dia punya SoundCloud, dia punya Spotify juga. Ada di Spotify dia udah punya 2 lagu kalau nggak salah. Udah saya dengerin, masuk nih. Plus saya memang cari yang bisa nyanyiin pakai hati, which is punya masalah sebagai pria. Kun sama Gusman kan belum menikah. Gitu bedanya. Betul. Memang ya itu sih satu titik di mana bisa menyerap si lagu Pria Tak Bercerita ini tuh memang cerita hidup sih. Jadi harus ya makanya disebut relate memang benar sih gitu. Betul, poin relate yang kita cari Dino Chow tuh udah jadi ayah. Jadi pas nyanyiin penjiwaannya dapat lah. Lebih dapat. Udah Din mau bantu nggak? Kebetulan Dino Chow juga suka lagunya. Dan dia juga lagi mau berkarir lagi di musik setelah vakum. Dia juga sama. Mau dikembangin lagi lagi. Dia lagi diproduserin sama Robby Geisha untuk bikin single juga. Semoga lancar. Katanya after lebaran tuh udah keluar, udah proses lah. Gitu. Jadi tapi kita buka gerbangnya deh Din, lewat lagu gua deh. Bridgingan dulu. Akhirnya Dino Chow-nya mau, akhirnya kita bergerak lah bikin lagu ini. Cepet banget dari mulai musik masuk, bikin lirik, workshop sedikit sama Dino, recording sampai video klip tuh 2 minggu aja. Itu full project aja di situ. Cepet lah kerja emang. Timing memang berpengaruh sih. Maksudnya setelah ngedengerin pertama sih emang nggak ada bedanya ya suaranya Tama sama Dino. Emang masih senapas lah gitunya, maksudnya nggak terlalu jomplang banget sih. Makanya samar ini suaranya yang mana nih gitu. Emang kan kita nggak tahu nih. Betul. Suaranya siapa nih gitu. Setelah dijelasin ternyata memang beda orang gitu. Berarti masuk nih gitunya ke telinga. Layering-nya berarti bagus berarti ngeblend lah gitu si dua karakter orang ini tuh ya. Applause lah gitu. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tama dan Dino. Terus si ini udah diciptain nih, dirilis kemarin tuh rilis si Dop ini juga ikut berperan lah gitunya untuk
distribusi. Betul. Jadi semuanya. Publish, distribusi semua Adobe. Video klip semua itu dikerjain sama Adobe. Ya, gitu, dikerjain sama Adobe. Support lah enak ya. Jadi agak ringan gitu ya maksudnya ya, gitu movementnya. Si ini sudah berapa lama ya? Seminggu ada. Si rilis itu ini kurang lebih ya? Kurang lebih ini rilis tanggal 3 Januari aja. Kalau sekarang ya tanggal 8 berarti 5 hari. Ya 5 hari masih prematur banget gitu, baru lahir aja. Tapi dengan kedatangan kita pengen ngobrol bahas si lagu ini ya berarti ya bagi kita sih sebuah rilisan itu adalah sebuah anugerah gitu ya. Iya, betul. Harus dihargai, harus di respect lah gitu ya. Makanya ini salah satu respect dari kita untuk mendukung progres pergerakan, sama-sama orang pergerakan sih. Iya, aduh, makasih banget ya mudah-mudahan aja setelah ini banyak apa namanya ya, TV-TV yang wawancara. Jam terbangnya udah susah ditemuin gitu, mumpung aja. Amin. Nah, kebetulan di sini adalah kafe tempat nongkrongnya Tama. Ya betul, karena sebetulnya kan kalau core kerjaan sebagai bapak-bapak gitu, kalau ditanyanya kerjanya apa, saya seenggaknya adalah gitu ya. Saya tukang nasgo. Saya selalu jawab, Tam, kan stand up hobi, musik hobi, podcast hobi kan. Nggak kelihatan kerjanya nih. Kerjanya apa ya? Yang 3 ini saya nggak nyebut kerjaan, nggak mau, karena saya tidak mau menjadikan 3 ini pekerjaan. Prinsip bagus itu. Tidak mau, tidak. Podcast juga termasuk itu. Termasuk. Saya tidak mau ini jadi pekerjaan, tapi ini harus menghasilkan. Beda lah kalau jadi pekerjaan. Iya. Betul. Ya hobi yang menghasilkan lah gitu. Betul, ini tetap jadi hobi yang menghasilkan. Nah, pekerjaan utama saya sebut saya tukang nasgo. Maksudnya ada jual beli gitu atau transaksi atau? Saya sama beberapa teman bikin. Memang core bisnis berarti ini mah. Ya udah, tuh bisnis mah udah sehat lah. Itu baru pekerjaan disebutnya. Pekerjaan. Jadi di Mutual ini, kan nasgornya dari Bandung nih saya tuh, tapi saya kemitraan atau franchise. Jadi banyaknya di luar kota. Si brand ini brandnya apa? Nasgor Tiarbah. Cari ya, Nasgor Tiarbah. Itu tuh di Jakarta ada 4, di Jakarta ada 5, di Medan ada 3, di Bali ada 1. Banyak banget. Di Bintaro Tangerang ada 2. Jadi, bodornya adalah justru yang di Bandungnya tuh saya belum bikin yang proper. Di Bandungnya malah dulu gerobakan atau onlinean doang. Sekarang. Padahal hometown. Jadi bodor gitu. Di yang lain mitra kita gede-gede. Di Bali di mall, di Jakarta di mall. Gede lah. Misalnya kita di Palembang juga ada 2 sorry di mall. Dulunya di Bandung gerobakan doang. Terus sekarang ada di Mutual Creative Space. Jalan Cigadung. Jalan Cigadung, betul. Makanya ini bisa lah di googling lah. Googling aja. Gitu. Ya, nasi goreng skena nasi goreng pergerakan ya. Nah ini kan nasi goreng udah menginternasional ya. Betul. Sampai ke siapa presiden Amerika? Obama yang nyebutnya juga nasi goreng. Nah ini sisi bisnis yang dijadikan acuan pekerjaan bagi seorang pria lah gitu. Betul, ya. Betul, yang buat bayar anak sekolah dan bagi seorang Tamarandi ya, Tamarandi gitu. Itu respect juga saya mendukung kalau dari sisi bisnis berarti serius, concern. Betul. Berkelanjutan gitu. Daily job lah ini mah ya, 9 to 5-nya ini. Nextnya si react dari pendengar udah sampai mana nih? Maksudnya sekarang kan salah satunya kita nih, si Ruang Tengah merespon, mereact dari lagu ini yang dilahirin. Saya lumayan kebantu sama teman-teman skena stand up justru. Ada yang banyak yang mulai meriak, bikin parodi. Direspon yang bikin versi akustiknya udah ada. Maksudnya baru 5 hari nih gitu. Baru 5 hari udah ada yang cover, baru 5 hari udah ada yang tadi karena memang si chorusnya ini yang pria itu tuh gampang diplesetin. Itu udah diplesetin jadi apapun jadi lucu nggak apa-apa. Saya mah senang-senang aja. Itu artinya mereka mendengarkan juga kan. Ya dimainin aja mumpung bisa keburu meledak nanti. Terserap berarti betul. Ini kan terserap. Ya konsumtif, terus komersial juga ya dimainin aja lah. Memang gaya sosmed kita makan gitu kan ya. Betul. Jadi saya memang cross mainin apa gitu. Cross pendengar lah, maksudnya ini juga kan
sedikit flashback lagi, ini baru saya sebetulnya kenalan sama dunia hip hop. Oke. Karena dulu tuh memang move-nya di Fox secara band. Walaupun saya nge-rap di band saya tuh nge-rap, tapi emang deketnya teman-teman Fox. Oh, temannya Senja itu. Oh iya. Memang dulu ya fenomenal sih gitu. Pada masanya kan fenomenal. Malah kita tuh terlalu cepat 2008 Senjaan belum naik, nge-Senjaan udah duluan. Malah jadi memang momennya tidak tepat terus. Nah, tapi karena di Cianjur juga lumayan besar, karena maksudnya kayak band Cianjur gede di Bandung nih, jadi kan dihargai akhirnya. Iya, ada keterangan itu. Betul. Nah, sama temen Cianjur saya akhirnya cuman deket tuh dulu sama grupnya Rap Cianjur. Dulu ada juga di sana. Rap Cianjur, saya deket lama Zam, Ruli, Case, Double IK. Skenanya berarti di situ. Nah, sekarang mereka tuh udah lupa saya bermusik mungkin ya, karena udah lama juga. Nggak muncul sesuatu lah gitu. Ketika ini muncul, malah saya kenalan dengan skena hip hop yang lebih luas. Oh gitu. Dan ternyata produser saya Insen itu juga direspekin sama teman-teman komunitas hip hop dimanapun. Jadi kemarin ulang tahun Rap Cianjur, Pak Insen jadi tamu gitu-gitu. Dan jadi lingkungannya balik lagi nih, terus anak-anak Cianjur, si Tama nge-rap lagi, respect lah, support gitu. Support gitu. Jadi memang teman-teman nge-rap support, teman-teman hip hop baru kayak media-media hip hop juga banyak yang nge-DM, thank you. Udah ada beberapa minta rilisan, manggung-manggung di acara hip hop juga udah ada beberapa jadwal di Januari, Februari, sama di acara stand up. Jadi cross. React-nya udah sampai jadwal, terus jadwal stand up udah ada di Februari. Jadi saya tampil di acara stand up tapi bukan stand up, nge-rap. Saya jawab. Bosan saya stand up terus gitu. Di stand up komedi ini lu udah 12 tahun. 12 tahun. Jam terbang udah tinggi lah, udah cukup lah ya. Amin. Bagi seorang Bandung sih, orang merasa terwakili ya, karena sosoknya masih terbatas mungkin ya. Saya sendiri pengen belajar gitu sih stand up-nya, memang ada tip tertentu ya maksudnya. Harus belajar maksudnya, nggak sembarangan. Bisa dipelajari gitu. Ada potensi nggak aku jadi? Semua orang bisa. Semua orang jadi bisa. Stand up comedy kalau mau belajar. Belajar. Karena fasilitasnya gampang ya sekarang. Maksudnya ada course atau kursus stand up di YouTube ada kan? Ada cara-cara bikin materi di YouTube. Cuman memang core-nya adalah kalau pengen cepet dan gampang adalah gabung sama komunitas. Atau contohnya Dani Beler lah. Dia kan dia punya sekolah, anggaplah. Betul. Dia memprogres semua kalangan lah gitu ya. Berarti yang paling gampang sih ke sana, tapi kalau mau mandiri pun udah bisa ya. Gitu. Open mic berarti Wadah untuk open mic. Bandung sementara ini Bandung tuh lagi aktif-aktifnya. Sekarang Bandung tuh Bandung Raya apalagi ya. Bandung Raya tuh udah punya banyak komunitas. Jadi gak ada alasan jauh atau segala macam, karena di Bandung sendiri tuh ada Stand Up Indo Bandung sebagai core-nya yang paling besar. Stand Up Indo Bandung. Ada Stand Up Indo Bandung Selatan. Selatan juga ada. Selatan khusus udah ada. Ada Stand Up Indo Ciparai. Maksudnya si komunitas-komunitas ini. Stand Up Indo Uin, Stand Up Indo Jatinangor, Cimahi. Cimahi. Semuanya jalan dan semuanya aktif. Semuanya aktif. Jadi kalau belajar tuh bisa kemana aja tergantung dekatnya gitu. Maksudnya karena area ya mungkin ya bisa terwakilkan lah gitu. Tapi so far mereka terkoneksi. Terkoneksi. Makanya Sun X itu cukup dibilang sukses juga ya. Sun X itu 900 tiket. Berarti komunitas ini cukup mendukung juga ya maksudnya. Support mereka jadi panitia segala macam, walaupun kemarin ya Sun X-nya Bandung ya, komunitas Bandung, karena sebetulnya nanti juga Bandung Selatan harus punya Sun sendiri, stand up night sendiri. Gitu. Cimahi harus punya stand up night dituntut sendiri. Ke depannya gitu. Betul. Untuk mandirinya. Jadi kalau kemarin tuh Bandung memang jadi prototipe yang besarnya. Sun X itu kan tuh Sun ke-10 kan, stand up night ke-10. Kemarin tuh adalah si Sun X-nya cuma punya Bandung atau nasional? Enggak, stand up night itu punya nasional. Jadi masing-masing kita bikin biasanya dulu tuh per setahun sekali atau per 2 tahun sekali. Kemarin itu adalah Sun ke-10-nya Stand Up Indo Bandung. Stand Up Indo Bandung, tapi di kota lain mah umurnya beda lagi. Ada yang baru 4, ada yang baru 2. Paham. Ada baru X kita. Terus lanjutkan yang 11 ya. Yes. Ya terkoneksi kan, berarti masanya udah ada nih. Betul, gitu. Alhamdulillah. Tinggal yang ordernya aja nih. Jadi nggak terpaku ke pusat ya maksudnya ya. Terpaku ke Jakarta, terpaku ke Suca gitu. Karena semua banyak ke Jakarta. Memang secara industri sih ya sih gitu. Tapi potensi di Bandung juga nggak kalah gitu. Tama tuh
kompetisi di Suca. Sucanya ya, Suca 1. Satu, betul. Beda TV ya itu. Suca Indosiar ya. Oh, beda TV. Orang TV naonnya? Bandung TV aja. Mungkin lokalnya TV lokal juga mesti bikin kayaknya. Bikin harusnya. Atau channel YouTube deh, YouTube lokal. Bikin harusnya. Harusnya ya. Harusnya mudah-mudahan nanti ada yang bisa fasilitasi kayak. Nah, itu. Kan kita somasi ke Deddy Corbuzier terus tuh ke Jakarta. Iya yang somasi. Harusnya kan kalau ke somasi Deddy Corbuzier tuh antriannya panjang ya, dan memang pasti yang gede-gede dulu namanya. Pasti kamu nggak tahu kan? Antriannya panjang ya, maksudnya berarti potensinya tuh emang banyak banget ya, berkembang gitu. Makanya satu komunitas aja Bandung doang, let's say ada 30-50 komika stand up Indo Bandung aja, belum Cimahi. Belum. Makanya sekarang kompetisi internal tuh lagi harus digalak. Jadi Bandung Selatan lagi punya kompetisi. Bandung Selatan semua. Maksudnya biar kualitas ya, betul. Biar kualitas. Cimahi lagi jalan kompetisinya. Nah, Bandung itu sebagai core di salah satu di Jawa Barat, kita tuh selalu support, entah itu jadi juri, jadi mentor, atau jadi guest star di acara mereka. Gitu. Jadi tetap apa namanya turun ya, betul. Tetap bergabung lah gitunya. Yes. Oke. Cakep banget ya, pergerakan memang. Mentor. Udah sampai mentor tuh. Body Kombud. Yes, Komedi Bali saya beberapa. Beda posisi tuh ya, sama mentor. Beda. Kalau mentorship itu kita lagi lebih kayak kelas, kita ngasih masukan ke yang di bawah kita, dalam artian secara keilmuan, secara jam terbang dan lain-lain. Itu mentorship disebutnya. Tapi kalau Komedi Bali itu adalah dua orang yang setara, itu tuh brainstorming tentang materi seorang. Brainstorming untuk ngolah materi. Itu. Nah, sekarang kebetulan di Mutual ini juga rutin Kombud. Di combine gitu. Yes, di tempat ini rutin Kombud, saya sama beberapa teman tuh rutin nih setiap hari kumpul di sini buat Kombud bersama. Di sini, bro. Di sini. Itu nongkrongnya kali-kali lah. Maksudnya kan ada beberapa tempat nih nyobain sini segar recommended. Gitu. Terus masih dari si dunia stand up ini sih gitu. Perkembangannya udah sejauh itu mengenai fenomena bahasan, fenomena tema gitu, maksudnya apa? Nggak ada perubahan. Sekarang tuh makin ya, kalau versi saya ya. Stand up tuh kan makin berkembangnya, komika makin banyak, sehingga untuk jadi dikenal tuh makin sulit. Ya kan? Persona. Yes. Gitu. Pembahasan juga harus makin luas, karena udah pernah dibahas kayak gitu ya. Itu betul. Tantangannya makin sini makin gede, penonton juga bertumbuh, bukan cuma komikanya. Si audiensnya juga pinter-pinternya. Jadi jokes yang dulu 2013 Darderdor, mereka tuh udah paham gitu. Ini mah udah last year sih. Kemarin sempat yang si Suci itu baca komennya teh, kan ada yang callback gitu tuh. Itu mah zaman tahun berapa udah nggak asik. Setahu apa lu gitunya ya, mungkin banyak juri jadi si netizen tuh jadi juri. Udah bisa jadi juri. Berarti kan mereka teh mengikuti kan secara tidak langsung ya, mereka mengikuti terus cukup menikmati ya. Apalagi setiap tema-tema yang diangkat. Makanya kan kalau saya tuh selalu bilang ke teman-teman komika, lu kalau pengen jadi semuanya komika suci-suca susah. Karena Jakarta terbatas. Kalau lu pengen jadi komika Jakarta, boleh lu pindah ke Jakarta sekalian, tapi survive di sana, jangan nanggung, maksudnya harus dengan effort kebanyakan ceritanya gitu sih, jadi udah bener-bener pindah ke Jakarta. Nah, kalaupun lu mau jadiin stand up kayak hobi kayak gue juga di sini, nggak apa-apa juga, tergantung lu pengennya kayak gimana. Gitu kan selalu bilang kayak gitu. Seserius apa sih lu jalanin? Betul, si stand up ini sesuka apa. Tapi kalau lu udah suka stand upnya, tenang aja, karena stand up ini udah kayak jadi kayak musik sekarang, Kak. Yes, kayak apa ya, bukan sebuah skena, sebuah menu lah. Iya. Sebuah menu. Saya nyebutnya ini bukan. Kalau istilah saya itu nih, stand up tuh sekarang juga udah kayak musik. Gak semua harus jadi Noah. Bermusik bebas. Lu bisa bermusik bebas. Toh sebetulnya genre yang aneh sekalipun pasti ada masanya, ada yang nyanggut aja gitu. Iya, ada underground musik kan? Ada hip hop, ada reggae, ada metal, ada punk, dan semua ada yang suka masing-masing gitu. Nah, stand up juga lu harus kayak gitu. Lu memang gak masuk TV terus kayak Wali, let's say. Tapi lu kalau pengen jadi The Sigit, tuh boleh dong di stand up. Boleh. Gitu. Musik lu agak beda dikit, tapi lu punya masa sendiri. Atau lu pengen jadi local heroes misalnya. Open mind, bro. Open mind gitu maksudnya ya. Banyak kesempatan yang bisa didapetin sih gitu. Jangan sungkan kalau yang mau terus berkembang.
si peminat Tamarendi yang dulu orang denger bahwa si Tamarendi tukang pacaran misalkan. Ya. Itu ada fans khusus gitu, dia ngikutin, kok Tama nggak cerita tentang pacaran lagi sih misalkan? Atau emang mereka ngikutin Tamarendi? Mereka bertumbuh sih. Stand up tuh ikut bertumbuh sama kitanya. Si audiensnya? Audiensnya. Oh, oke. Audiensnya, di show yang terakhir aja 2000 tour terakhir itu saya 2023. Masih tahun 2 tahun ya? 2 tahun lalu. 2024 nggak ada. Nggak bikin. 2024 tuh nggak bikin. Nggak bikin tour tapi bikin tour. Show ada kan? Show ada tunjukan 2024. Oh yes. Nah, jadi 2024 tuh memang rehat dulu. 2025 jalan lagi gitu. 2023 juga itu lumayan bertumbuh sih, audiens baru, kota-kota baru yang didatengin pas tour. Jadi memang sebetulnya selama kita ngolahnya apik ya penulisannya ya, si audiens itu bisa dilihat aja terlepas apalagi yang masih muda atau tua juga. Apalagi yang mereka yang udah tahu pasti nunggu lah. Ya, Gitunya sih Tama punya apalagi nih gitu bahasan lagi sih. Ada kalau dari persona lu sebagai apa maksudnya? Nah, itu mah persona tuh kayaknya buat batu loncatan ya kayaknya. Persona tuh biar gampang dikenal di awal aja sebetulnya. Awalnya batu loncatan. Sekarang tuh kan kalau orang taunya persona tuh ya 3 mantra, lu tuh siapa? Misalnya biasanya profesi kan. Profesi aku seorang host misalkan, aku seorang rapper juga. Gitu-gitu lah ya, mahasiswa apa gitu atau satpam gitu orang dikenal. Tapi sekarang tuh persona tuh makin lama tuh orang kenal stand up comedian bukan dengan profesinya dia, tapi dengan cara penulisan dan gaya berpikir. Sama delivernya kayak apa mungkin ya. Kayak, kalau udah pada pinter sih intinya ya. Betul. Bagi penonton tertentu ya yang suka, apalagi yang sering nonton tiket, maksudnya beli tiket konser, nonton bener ngikutin gitu ya. Maksudnya bagi orang-orang, berarti mereka udah expert ya. Bagi kelas penonton mereka udah expert lah, udah berapa kali nonton. Ya, kayak Sun X kemarin nggak mungkin orang nggak ngikutin stand up. Sebelumnya tiba-tiba beli tiket Sun X yang VIP misalnya harga 700.000, nggak mungkin. Berarti ada latar belakang mereka pasti, udah ngikutin. Ya harga tiket 700 mah udah pasti lu fanatik lah gitu. Ya benar. Tapi tiketnya 700 kemarin. Kemarin tuh tiket Sun X tuh 250.000 paling murah. Sampai 700.000. Kalau yang industri itu kebanyakan berapa juta? Udah nyampe juta tiket personal. Oh itu mah biasanya bundlingnya kayak Soleh. Iya. Rata-rata sih sebetulnya tiket stand up tuh sekarang Cing Abdel istilah ceritanya. Nama besar itu kurang lebih dari levelan saya sampai level Cing Abdel aja ya. Oke. Kita itu range-nya dari 100.000 tiket itu paling murah. Sampai ke 1.500.000-an. Itu bundling tapi biasanya yang udah juta gitu. Oh enggak, ada juga yang personal. Tiketnya aja personal. Ada yang berarti gitu. Saking respectnya, cuman beda fasilitas mungkin ya? Iya. Beda fasilitas. Ada VIP, tempat duduk. Kayaknya masih kekejar juga sih harga tiket segitu dibanding konser-konser musik yang. Ya sama aja kayak konser misalnya. Kemarin siapa yang dari Inggris? Coldplay kan juga kan itu jutaan, Linkin Park banyak itu. Ya banyak jutaan juga. Ya maksudnya bagi orang Indonesia udah betul. Udah nggak asing lah, udah nggak aneh lah gitu. Ya. Thank you Tamarendi. Ya, sukses terus hitsnya dengan single Pria Tak Bercerita. Sampai ketemu lagi di Duduk Dulu Ruang Tengah. Pria tak bercerita, tapi ia berdoa. Pria tak bercerita, ditutupi tertawa.